Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Akmal Ashwani di mata kuliah Statistik Dasar. Ya, pada kesempatan kali ini kita pengen membahas lanjutan dari materi kemarin, yaitu Continuous Probability Distribution. Ya, yang pertama, yang paling dasar adalah bentuknya uniform distribution, ya, namanya uniform distribution. Saya tandakan uniform distribution. Ini adalah bentuk yang paling standar dari continuous probability distribution, ya. Oke. Uniform probability adalah bentuk probabilitas yang paling sederhana dari continuous random variable, seperti itu. Bentuknya itu berupa distribusi bentuknya berupa segi 4, ya. Ini segi 4 seperti itu. Nanti kita akan jelaskan dengan contoh agar lebih mudah, ya. Tapi yang jelas ini saya ingin menjelaskan dulu, ini adalah nilai minimum dan nilai maksimumnya seperti itu, dan ini adalah probabilitasnya. Ini adalah probabilitas gitu, ya. Yang ini nanti value-nya, nilai value-nya. Ada beberapa hal yang bisa kita gali dari uniform distribution. Yang pertama adalah mean, tentu saja rata-ratanya, ini mean. Yang kedua adalah standard deviation, atau kalau bahasa Indonesianya standard deviation itu simpangan baku, ya kawan-kawan, simpangan baku. Dan ada uniform distribution-nya. Oke. Nah, sekarang di sini saya punya soal atau contoh, ya. Ada kasusnya, ada sebuah bis yang datang setiap 30 menit sekali, seperti itu. Dan ada students yang menaiki bis itu. Berapa probability-nya student tersebut dari 0 sampai 30 menit gitu, ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Dan ini adalah step-stepnya. Yang pertama, kita coba gambarkan dulu distribusi uniformnya, ya. Oke. Di sini waktu bis datang itu sekitar 30 menit sekali, ya. Tapi tidak hanya sekitar 30 menit sekali, bisa saja dia datang setiap dalam kurang dari 30 menit, ya. Bisa 20 menit, bisa 10 menit, bisa mendekati 0 menit, gitu, ya. Jadi kita bagi 3 di sini, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Ya, dengan distribusinya rata-rata tetap, ya. Tadi kan 1, ya. 1 distribusi paling tinggi 1, ya. Dibagi 3 bagian, ya. Yang 1 10 menit, 2 20 menit, 3 30 menit. Berarti 1/3 sama dengan berapa? 0,33. Maka kita tulis di sini probability-nya sama semuanya 0,33. Baik untuk 10 menit, 20 menit, dan 30 menit, seperti itu. Ya, jadi kita gambarkan dulu grafik distribusinya. Ya, masing-masing menit gitu, ya, memiliki peluang yang sama. Artinya bis bisa memiliki peluang yang sama untuk datang setiap 10 menit sekali, 20 menit sekali, atau 30 menit sekali, seperti itu. Yang pertama kita gambarkan dulu. Yang kedua, kita tunjukkan area di mana distribusi itu sama dengan 1. Tentu saja, ya, ini area yang menunjukkan distribusi sama dengan 1, ya. 0,33 dikali 3 kan sama dengan 1, ya kawan-kawan. Ya, 0,33 dikali 3 sama dengan 1. Seperti itu. Maka area ini yang diwarnai oranye ini merupakan area distribusi 1, seperti itu. Selanjutnya kita mencari rata-rata, gitu, teman-teman. Nah, cara mencari rata-rata di dalam uniform distribution ini sangat mudah, yaitu nilai terkecil tadi, ya, A, dan nilai tertinggi yaitu B, ditambah setelah itu dibagi 2, ya. A plus B dibagi 2 akan ketemu. Nilai terkecilnya berapa di sini? 0 menit ditambah 30 menit dibagi 2 sama dengan berapa? 15 menit. Maka typically, ya, siswa akan menunggu rata-rata sebesar selama 15 menit sekali, seperti itu, ya. Oke, sekarang bagaimana caranya menghitung standar deviasi dalam bentuk uniform distribution? Ya, rumusnya adalah B atau nilai maksimum dikurang A, setelah itu dikuadratkan, dibagi 12 dan diakarkan. Ya, di sini nilai maksimum berapa? 30 dikurang 0
ya, sama dengan 30 kuadrat kan, sama dengan 900 dibagi 12, lalu di akar ketemulah angka 8,66 seperti itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah what is the probability a student will wait more than 25 menit ya. Di sini kan tengah-tengahnya adalah 15 menit. Berapa probabilitas kalau misalkan dia harus menunggu selama 25 menit? Oke? Maka kita gunakan rumus ini teman-teman. Ya, 1 dibagi nilai minimum ya dikurang nilai maksimum dikurang nilai minimum dikali 5. 5 ini dari mana? Dari perbedaan antara 30 dan 25. Seperti itu ya. Jadi sama dengan 0,1667 1,667% atau 16,67% gitu ya. Ini sebenarnya simpel kalau misalkan kita lihat kotaknya ini ya. Kita lihat aja selisihnya di sini berapa. Ya. Berapa selisihnya adalah 5 di sini kan. Ya kan tadi kan kalau misalnya saya bilang 0,33 dikalikan dengan 30 ini dikali 3 sama dengan 1 ya. Berarti kalau misalkan kita melihat di sini 0,33 yang sininya udah ketahuan, kita tinggal mencari yang ini aja teman-teman ya. Ketemu deh akhirnya berapa. Oke. Jadi 0,33 dikali 5 kayak gitu. Oke. Nah, terus sekarang yang ini ya, berapa probabilitas student akan menunggu antara 10 sampai 20 gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini lagi secara ini saja, melihat secara kasar saja, ini antara 10 menit sampai 20 menit itu ada sekitar 10 rentangnya sekitar 10 ya, kawan-kawan. Maka dengan menggunakan rumus yang sama, 1 dibagi nilai maksimum dikurang nilai minimum lalu dikali 10 akan ketemu 0,33 seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ini kan kotak ya, kawan-kawan. Nah, kalau misalkan kita bagi 3 antara 10, ini kan sepertiga ya, teman-teman ya kan? Sepertiga dikali 1 berapa? Sama dengan sepertiga dikali 1 sama dengan 1/3 juga gitu kan. Ya. Artinya 0,33. Oke. Gitu. Jadi bentuk uniform distribution ini karena distribusi probabilitasnya itu sama dengan sama ya, uniform seragam begitu, yaitu 0,33 ya. Maka kita dengan mudah mengotak-atik untuk mengetahui bagaimana sih distribusi dari sebuah events seperti itu ya. Saya misalkan punya gambaran lain begitu ya. Contoh di sini saya punya dadu begitu ya. Sebentar, saya gambarkan. Saya punya dadu di sini. Kalau dadu itu kan berarti perbandingannya kan 1/6 ya kawan-kawan, ya kan distribusinya kan. Misalkan saya punya dadu. Oke, di sini saya gambarkan uniform distribution-nya seperti ini. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Masing-masing memiliki probabilitas yang sama yaitu 1/6. Ya kan? Berarti kita tulis aja di sini 1/6. 1/6 gitu. Kita gambarkan di sini. Oke. Nah, jadi masing-masing di sini kejadian masing-masing outcome memiliki probabilitas yang sama yaitu berapa? 1/6. Seperti itu. Ya, berapa probabilitas yang muncul angka 5 dan 6? Berarti kan ini kan 2 kan? Ya kan 2, 1 dan 2 gitu. Ya udah berarti 2 dikali 1/6 sama dengan berapa? 2/6 sama dengan 1/3. Berarti ada 1/3 probabilitas yang akan muncul seperti itu. Ya, jadi uniform distribution ini adalah distribusi yang paling simpel kawan-kawan untuk menunjukkan persebaran atau menunjukkan probabilitas, bukan persebaran, probabilitas ya. Jadi yang paling simpel namanya adalah uniform distribution. Ya, ini kalau di PowerPoint ini termasuk dalam continue probability seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.